感恩上人开示，师兄师姐请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧正明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。早安师兄师姐，感恩上人开始，感恩kepada semua师兄师姐,感恩juga kepada tim host hari ini, tim Simpasiang. Hari ini saya akan membuka terlebih dahulu師兄師姐, marilah kita berdoa agar dunia bebas dari bencana. Silakan host.
bagi manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Cauan sesiung secie kan entacia. Baiklah, pagi ini seperti biasa Heavy selalu ditemani oleh Sece Puspa pagi ini. Jasa hao Sece Puspa. Sang hao, cảm ơn sư chị Heavy. Silakan Sece, kita mulai hari ini. Oke, cảm ơn sư兄sư姐们semuanya ya. Kita cảm ơn kepada Sang Den ya. Sungguh berkah kita semuanya pagi hari ini masih dapat mendengarkan Dharma ya. Mungkin yang hari ini masih di dalam Xinhua Xiang ya kita ya. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Episode 1718. Bagaikan cermin yang memantulkan bayangan. Batin bebas dari noda dan kemelekatan. Kan silakan. Kan ya host juga ya. Kan silakan. Untuk yang pertama ya sebentar. Catatan tangan para bodhisatwa senior dari Filipina berduyun-duyun seperti awan untuk pulang ke tempat asal dari Dharma. Mereka terus mempertahankan sebersih tekad awal, berharap semoga cinta kasih universal lebih mendalam dan jalinan kewelasasian tidak putus. Alam manusia di antara langit dan bumi berbagai ladang berkah yang sama. Dengan maha cinta kasih, sama-sama menciptakan jalinan jodoh penuh sukacita. Dengan maha belas kasih, sama-sama menapaki jalan kebodian. Oke, next host, come in. Untuk yang pertama, di tahun 2019, Bodhisattva senior dari Filipina berduyun-duyun seperti awan. Awan ya pulang ke tempat asal dari Dharma. Selama 25 tahun, mereka terus mempertahankan sebersih tekad awal. Tidak pernah padam di jalan suci, selalu menjalin jodoh dengan para bodhisattva yang menderita. Mereka berharap semoga cinta kasih universal lebih mendalam dan jalinan jodoh cinta kasih ini tidak pernah terputus. Ada yang mampu mengajar seekor sapi bernama Skara bersamanya. Ini sangat membuat orang terharu. Manusia sulit diajari, tetapi sapi lebih mudah diajari. Jadi, jika sapi ini bisa diajari hingga sejauh ini, maka kita bisa memahami bahwa semua makhluk adalah setara. Kita manusia sangat bodoh dan keras kepala, sulit diajari, dan kebiasaan buruk yang sulit diubah. Namun, sapi memiliki rasa syukur dan balas budi kepada majikan dan penurut. Bukan hanya manusia memiliki sifat tersadarkan, bahkan seekor sapi pun bisa memunculkan sifat tersadarkan. Ketika manusia dan sapi bersama-sama dapat menapaki jalan bodhisattva ini, hal ini menunjukkan bahwa manusia hidup saling berhubungan. Ini artinya bodhisattva turun ke tengah kehidupan makhluk hidup untuk membimbing dan menyelamatkan mereka. Alam manusia di antara langit dan bumi berbagi ladang berkah yang sama. Dengan maha cinta kasih, sama-sama menciptakan jalinan jodoh penuh sukacita. Dan juga dengan maha belas kasih, sama-sama menapaki jalan kebodian. Mungkin dari Sesiung Sejemen semuanya ya. Puspa sangat bersuka cita, mungkin Heavy juga ya, yang kemarin kita semuanya sudah ikut di training 4-in-1 ya, Sesung Sejemen. Sungguh suka cita ya, begitu banyaknya bodhisattva kita yang mereka dengan semangat ada ikrar yang kuat, sehingga mereka kemarin sudah dilantik ya, itu lebih kurang ada 400 orang lebih ya. Jadi ini pun kita merasakan semuanya memiliki hati Buddha. Jadi kita kembali lagi, jangan kita merasakan bahwa sesuatu itu tidak mungkin, tapi mungkin. Karena kita semuanya sudah dengar sharing ya, sharing kemarin ya, dari sesiung-sesiung, semuanya ya. Inilah kita lihat dari sutra teratai ini, makanya Puspa bilang sungguh sangat menakjubkan. Menakjubkan ini kemarin juga dapat kita lihat semua ya, yang di dalam kondisi sharing, yang awalnya kita manusia awam, penuh dengan, kita bilang noda batin ya, penuh dengan kita punya kearogan, tapi dengan begitu mendengarkan Dharma dari Master, dapat merubah pikiran kita, sifat kita yang selama ini arogan, bisa menjadi baik kembali. Ini juga kita lihat kembali di dalam kondisi yang batin ini ya. Awalnya batin kita penuh dengan noda batin yang tidak
baik, penuh dengan kekotoran, tapi begitu dengan Dharma kita membersihkan ya dari air Dharma ini, membersihkan kekotoran itu sehingga kita bisa kembali ke kebenaran sejati. Jadi kita lihat cerita yang 2019 ini sebenarnya kita kembali lagi banyak sekali ya. Bukan hanya seekor sapi yang dapat kita lihat sekarang ya, Sesong Seciman ya. Di 6 alam, awalnya kita taunya, oh 6 alam mungkin alam manusia, alam binatang yang dapat kita lihat, alam asura juga kita juga awalnya tidak tahu bahwa asura juga ada di dalam diri kita tidak tahu ya. Bahwa juga, oh ternyata kalau kondisi yang benar-benar kelaparan juga ada di dalam kondisi kita juga tidak tahu. Kita hanya taunya bahwa, oh nanti kalau kita meninggal mungkin kita akan terlahir di alam-alam begini ya. Ternyata di dalam kondisi alam manusia kita juga dapat melihatnya ya, Sesong Seciman ya. Jadi inilah yang Puspa merasakan bahwa Dharma benar-benar dapat kita pahami, dapat kita lihat, dan kita benar-benar ya dapat mendengarkan Dharma dengan baik, merenungkan terjadi apa-apapun itu semuanya ada sebab dan akibat. Itu bukan suatu kebetulan, semuanya ada sebab yang kita tanam dan akan menimbulkan akibat-akibat. Jadi setelah kita memahami Dharma ini, sebenarnya kita harus benar-benar pergunakan Dharma dengan baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Merubah yang awalnya sifat kita penuh dengan arogan, kita rubah menjadi sifat kita yang lebih baik. Inilah kita bilang kita kembali ke hakiki kebudayaan yang begitu jernih ya. Seperti Master bilang yang terakhir ya. Walaupun kita penuh dengan sedikit debu atau kerisauan, tapi kita harus dengan tekad yang kuat, dengan semangat kita akan merubah, akan membersihkan batin kita menjadi murni kembali. Jadi kita lihat seekor sapi aja ya. Kita lihat kalau Puspa merasakan ya bahwa walaupun mereka adalah makhluk-makhluk kecil, tapi mereka semuanya juga memiliki hakiki Buddha. Karena tanpa disadari, mungkin dulu mereka sudah melakukan hal yang tidak baik, sehingga mereka akan terlahir di alam yang rendah ini. Tapi mereka juga akan kembali lagi terlahir di alam yang lebih baik. Bisa-bisa mereka juga terlahir kembali sebagai manusia. Mereka juga ada berjodoh dengan Buddha Dharma. Karena kondisi mereka sebagai seekor sapi aja mereka berjodoh dengan Buddha Dharma kan. Jadi kehidupan mereka yang lampau sebelumnya pasti mereka juga adalah manusia. Jadi kita di sini diingatkan kembali oleh Master ya. Marilah kita sama-sama memahami ini dan kita bervegetarian. Jangan menyakiti makhluk lain lagi, tapi bagaimana kita saling membimbing ya, saling kita mengasihi ya, untuk sama-sama di jalan kebodian ini. Mungkin ini yang Puspa dapat dari poin pertama. Mungkin kita akan lanjutin dengan poin kedua oleh Suci Heavy. Kan En? Sesiong Secimen. Suci Puspa. Kan En, Asta silakan. Sutra. Sekalipun belum memperoleh kebijaksanaan tanpa celah, namun akar pikirannya telah murni seperti ini. Sutra Teratai bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kan En, host, silakan host. Intisari kedua. Dikarenakan ada menegakkan sutra teratai, maka memperoleh akar pikiran yang murni. Dikarenakan akar pikiran yang murni, ketika melihat dan mendengarkan syair atau kalimat dalam sutra, dapat memahami sepenuhnya akan makna menakjubkan yang tidak terhingga. Ajaran yang diberikan oleh Buddha adalah dharma dari 3 kendaraan. Kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Kendaraan besar mengajarkan agar masuk ke kumpulan orang banyak. Dan berbagai macam cara berkehidupan dari semua makhluk dijelaskan secara rinci di dalam sutra. Segala hal yang dihadapi tidak lain adalah untuk menjadi saksi akan dharma. Bila pikiran kita adalah murni, maka akan seperti sebuah cermin yang bening. Ini adalah akar pikiran. Sekalipun adalah makhluk awam dan belum memperoleh kebijaksanaan yang tanpa celah, terbebaskan dan sejati. Dengan akar pikiran yang murni, dengan adanya seperti ini, bagaikan cermin yang memantulkan bayangan. Bagaimana mungkin batin ada noda dan kemelekatan. Terus ya, di sini saya juga dapat merasakan bahwa menegakkan sutra teratai dengan cara menjaga pikiran kita tetap murni. Jika akar pikiran kita sudah murni, maka saat mendengarkan syair atau kalimat dalam sutra yang kita terima dengan baik tidak akan terpengaruh oleh kondisi luar. Bagaimana cara menjaga pikiran
tetap murni, yaitu dengan memahami dan mempraktekkan Dharma dari 3 kendaraan. Kendaraan kecil. Kendaraan kecil di sini melatih diri yang hanya pelatihan dirinya sendiri agar kerisauan menjauh dari kita dan terjun ke keramaian. Sedangkan kendaraan sedang adalah semua jalan dan praktik Buddha mengarah pada praktik Buddha sendiri. Kendaraan besar di sini mengajarkan kita terjun ke masyarakat, mengembangkan jiwa kebijaksanaan melalui semua makhluk. Pikiran yang murni bagaikan cermin. Kita bercermin melihat diri kita sendiri. Kita sebagai makhluk awam harus selalu membersihkan cermin hati kita dari noda batin dan kemelekatan dengan cara memasukkan Dharma setiap hari ke dalam hati dan segera mempraktekkannya, Suci. Sama seperti kita sehari-hari, ya Suci. Di sini Master sudah mengajarkan kita dengan 3 metode terampilnya, yaitu kendaraan tiga jenis kendaraan tadi. Nah, sekarang sesungguhnya tergantung pada diri kita sendiri dan hati kita sendiri, yang mana yang paling baik yang akan kita pilih demi membebaskan kita dari noda batin. Begitu intisari yang dapat Happy serap, Sece, silakan yang intisari nomor 3, kanan Sece. Naskah Sutra, apapun yang direnungkan, diperhitungkan, atau diucapkan oleh orang ini, semuanya adalah ajaran Buddha. Tiada satupun yang tidak benar dan nyata. Semuanya juga diajarkan dalam sutra dari para Buddha terdahulu. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Oke, next house, Kangen. Untuk yang ketiga, orang-orang ini yang sedang menjalani pembinaan diri dan dengan telah mencapai keadaan seperti itu, mereka mulai merenungkan. Ketika mereka membaca sutra, tidak hanya membacanya, tetapi membaca satu bagian dan dengan sungguh-sungguh merenungkannya. Mereka mencari makna yang disampaikan dalam sutra tersebut. Apakah sutra dan urusan dunia dapat selaras dengan prinsip kebenaran dalam sutra ini? Apakah bagian sutra ini berhubungan dengan urusan duniawi? Apakah proses urusan duniawi ada diungkapkan di dalam bagian sutra ini? Oleh karena itu, setelah membaca sutra, kita harus merenungkannya. Setelah merenungkannya, kita harus mengevaluasinya. Sesungguhnya, ajaran yang dibabarkan oleh para Buddha adalah ajaran duniawi, tidak terpisahkan dari dunia ini. Jika ia menyimpang dari dunia ini, maka itu bukanlah ajaran Dharma Buddha. Prinsip kebenaran yang menyimpang dari dunia ini, maka itu bukanlah Dharma Buddha yang sebenarnya. Mungkin yang poin ketiga ini ya, Sesong Secimen ya. Kita sama-sama sudah mendengarkan ceramah dari Master setiap pagi. Jadi kita merenungkan Dharma yang Master berikan kepada kita. Apakah benar-benar kita sudah melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing juga? Apakah sesuai dengan yang sudah Master bilang? Berpikiran yang benar, berucap yang benar, dan juga berbuat yang benar. Kita harus pikirkan kembali, renungan kembali. Kalau memang hal-hal yang benar kita lakukan, baik untuk semuanya, membuat semuanya sukacita, itu adalah sudah kebenaran sejati. Tapi kalau kita sudah melakukan hal yang membuat orang lain tidak bahagia, tapi akhirnya kita juga akan merasakan ketidakbahagiaan itu adalah sudah salah. Makanya kita harus merubah, mengevaluasi kembali ya, mengevaluasi kembali kita punya sifat. Jadi kita jangan melihat orang lain dulu, Sesong Secimen. Lihatlah diri kita sendiri, karena kita sendiri memiliki banyaknya kerisauan, noda batin yang sudah tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Setelah kita mendengarkan Dharma, bagaimana kita dengan air Dharma ini, kita membersihkan noda batin tersebut. Itu memang tidak mudah ya, karena kita bawa dari kehidupan berkalpa-kalpa yang masa lampau. Tapi sekarang kita merasa sangat bersyukur kita masih terlahir sebagai manusia. Kita juga berjodoh dengan Buddha Dharma. Jadi kesempatan ini jangan kita tunda, Sesong Secimen. Marilah kita sama-sama merubah sifat kita yang tidak baik menjadi baik. Inilah makanya Puspa merasakan sangat menakjubkan dari Sesong Secimen kemarin yang sudah ikut hadir di dalam
training 4-in-1 kita dapat melihat ya sesuatu kita ya, yang awalnya keluarga yang tidak bahagia, kita merasa orang tua yang paling benar, kita selalu arogan, kita selalu keras terhadap anak-anak, tapi itu tidak akan menghasilkan hal yang baik. Itu akan membuat jalinan jodoh yang tidak baik. Tapi dengan kita memahami Dharma, kita yang merubah diri kita sendiri dahulu sehingga membuat kita punya keluarga merasakan sesuatu yang ada perubahan dari kita, mereka akan merasakan satu ketenangan batin. Mereka akan berani mendekati kita dan mereka juga akan mengikuti jejak kita. Seperti kita juga mengikuti jejak master ya. Kenapa kita mau mengikuti jejak master? Mungkin Sesyang Sechemen harus memikirkan kembali. Kenapa saya begitu melihat melihat master, saya sudah merasakan sesuatu yang sangat-sangat sukacita ya. Apalagi kemarin ada yang juga begitu mendengarkan aja mereka juga terharu dan mereka juga merasakan sesuatu yang muncul dari dalam diri mereka dan batin mereka juga mulai ingin berikrar. Saya ingin berikrar ini, berikrar ini, berikrar ini. Inilah kita bilang kebenaran sejati di mana kita mendengarkan hal yang bisa membuat semuanya merasakan ketenangan, kebahagiaan, maka kita juga akan merasakan sukacita di dalam Dharma. Jadi mungkin dari Sesyang Sechemen yang selama ini kita selalu jalin jodoh tidak baik di dalam keluarga, mari kita rubah menjalin jodoh yang baik sehingga kemanapun kita melangkah, kita akan selalu merasa sukacita dan juga menjalin jodoh baik dengan semuanya ya. Karena Dharma ini sangat-sangat perlu kita benar-benar praktekkan. Kalau kita hanya mendengarkan Dharma, tapi kita tidak praktekkan, sebenarnya tidak merubah apa-apa Sesyang Sechemen. Jadi inilah Puspa merasakan sangat-sangat kangen kepada guru kita ya. Setiap pagi selalu mengingatkan kita. Jadi kalau pagi baru bangun Sesyang Sechemen, kita setelah berdoa, kangen kepada semua makhluk yang ada di alam semesta, kangen kepada para Buddha, Bodhisattva, dan tubuh kita ini, kita harus mulai pergunakan baik-baik untuk kita mempraktekkan Dharma yang kita dengar ya Kang En. Mungkin ini yang poin ketiga yang Puspa dapat. Mungkin kita lanjut lagi dengan Seci Happy. Poin keempat Kang En host, Kang En Sesyang Sechemen. Kang En Sece Puspa. Intisari yang keempat. Apapun yang direnungkan, diperhitungkan, atau diucapkan oleh orang ini, semuanya adalah ajaran Buddha. Tiada satupun yang tidak benar dan nyata. Merujuk pada apapun yang direnungkan, diperhitungkan atau dijelaskan oleh orang yang menegakkan sutra ini. Dikarenakan memiliki batin yang lurus, maka semua pemikiran dan perkataan dirinya, kalimat demi kalimat adalah sesuai ajaran Dharma. Tiada satupun yang tidak benar dan nyata yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni sekarang. Dharma ini adalah yang dibabarkan oleh para Buddha di masa lampau juga. Itu adalah Dharma yang abadi dan tidak berubah. Jadi sutra mengatakan semuanya adalah ajaran Buddha. Tiada satupun yang tidak benar dan nyata. Semuanya diajarkan dalam sutra dari para Buddha terdahulu. Dari ketulusan muncul kebenaran. Ya benar ya sesungguhnya. Intisari yang keempat ini bahwa Master mengajarkan kita tentang ketulusan dan kebenaran dari Dharma. Dharma juga berasal dari orang lain seperti kita pagi ini ya sesungguhnya yang berkumpul ya Sece Puspa di Sinfasi yang pagi ini sharing termasuk juga Dharma. Maksudnya kita dapat belajar menegakkan akar pikiran murni melalui ucapan, kata, kalimat yang mengandung banyak makna. Dari ucapan yang masuk ke pikiran kita, disinilah kita dapat merasakan apakah ucapan ini yang kita dengar, apakah Dharma atau bukan. Pikiran kita sendiri yang akan menyaringnya. Buddha juga berkata bahwa Dharma adalah nyata, abadi dan tidak berubah. Dharma Buddha itu tidak pernah berubah sesungguhnya. Terus menerus sesuai dengan kapasitas kita untuk menyerap Dharma tersebut. Semua Dharma adalah benar. Nah, tugas dari batin kita dan pikiran kita, apakah kita dapat menjaga akar pikiran kita agar senantiasa murni. Jadi, apa yang kita dengar, apa yang harus kita terima, dan kita dapat membedakan apakah ucapannya sesuai dengan Dharma ataupun bukan. Apalagi setiap hari sesungguhnya kita sudah diingatkan Master tentang Dharma, dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar. Jadi Sesyong Seche sendiri berkumpul
di sini juga mendengarkan Dharma dengan baik. Seperti saya kemarin juga saya satu kelompok dengan Koli Secie dan Sylvia Secie. Saya merasa mereka adalah guru Dharma saya, Sesung Secemen. Karena dari mereka saya dapat memperdalam Dharma lagi. Dan saya juga sangat kangen kepada Sesung Secie yang sudah membuat training kemarin sehingga saya merasa mendapatkan baterai saya yang sudah lopet tercas kembali Sesung Secie. Nah, itu intisari yang keempat yang saya dapatkan Secie. Silakan Secie Puspa, dilanjutkan Kanan. Silakan host Kanan. Yang kelima, suci sepenuhnya adalah tentang ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Oleh karena itu, arti lain adalah ketulusan adalah kita harus bersungguh hati. Karena dengan batin yang lurus, apa yang kita pikirkan akan benar. Apa yang kita ucapkan juga akan benar. Jadi saat kita membaca sutra, kita akan merasa tercerahkan. Semua ini adalah kebenaran. Setiap kalimat sesuai dengan dharma, selaras dengan ajaran yang benar. Jadi apa yang diajarkan dalam dharma adalah benar dan nyata. Tiada satupun yang tidak benar dan nyata. Seumur hidup kita mendengarkan begitu banyak dharma. Pintu batin kita pun telah terbuka. Buddha mengarahkan jalan untuk kita, yakni kita harus mulai berjalan di jalan bodhisattva. Apakah sudah berinteraksi dengan para makhluk yang menderita tersebut? Apakah kita benar-benar menggunakan batin bodhisattva ini di kehidupan sehari-hari kita? Setelah kita membaca sutra, apakah kita ada mempraktekkannya? Mungkin dari Sesong Sejemen ya, yang poin ketiga ini mungkin kita semuanya juga tahu ya, ikrar agung dari kita ya, bodhisattva ya, yaitu pertama adalah kita berikrar menyeberangkan semua makhluk yang tak terbatas. Yang kedua, kita berikrar melenyapkan kekotoran batin yang tiada akhir. Yang ketiga, kita adalah berikrar mempelajari semua metode pintu dharma yang tak terhingga. Yang keempat adalah kita berikrar mencapai kebudayaan yang tertinggi. Jadi para bodhisattva sebenarnya kita memiliki pikiran yang tak terhingga ya, tanpa batas ya, yaitu memiliki cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Sesong Sejemen. Jadi Puspa merasakan kita masuk ke pintu suci. Visi kita adalah bagaimana mensucikan hati manusia. Bisa hidup semuanya dalam kondisi yang harmonis. Sehingga akan terbebas dari bencana-bencana semuanya yang tidak baik. Jadi disinilah kadang-kadang kita kalau pikir kembali ya. Mensucikan hati manusia. Sebenarnya kita kembali ke kita punya diri masing-masing dulu. Seperti yang kemarin Master bilang. Kita adalah teladan untuk yang lain. Kalau memang kita kondisinya sudah masuk ke pintu Dharma suci, sebenarnya kita sudah harus merubah. Seperti kita lihat ya, dari cerita kita punya Sesyong yang Malaysia. Awalnya suka berjudi, mabuk-mabukan, sendiri juga buka karaoke. Coba Sesyong Sejemen pikirkan, itu mudah nggak untuk melepaskan hal itu, merubah yang tidak baik menjadi baik? Yang awalnya sudah dari berapa tahun ya, kita bayangin berapa tahun sudah melekat akan hal begitu, tapi sungguh sangat menakjubkan. Dengan dharmanya Master, dia bisa melepas semuanya dan dia juga bisa merubah batin dia yang awalnya penuh dengan kekotoran yang setelah mendengarkan Dharma Master menjadi bersih. Karena kita lihat ya memang tidak mudah. Karena Puspa pikirin itu segala sesuatu proses ya lewat waktu ya. Jadi tidak gampang ya. Jadi disinilah mungkin dari Sesong Sejemen nanti dapat sharing ya. Puspa merasakan sangat sukacita ya. Mungkin Sesong Sejemen juga semuanya sangat sukacita nanti bisa sharing. Oke kita lanjut dulu ya Sesi Heavy supaya waktunya lebih banyak yang sharing kanan. Ya, intisari ke-6. Dalam prosa di atas disebutkan bahwa dengan mendengarkan makna murni sutra teratai ini, makanya memperoleh akar pikiran yang murni. Dikarenakan memiliki akar pikiran yang murni, maka dengan mendengarkan sedikit kata dan kalimat saja dapat memahami sepenuhnya akan makna yang tak terhingga. Dikarenakan mampu memahami makna dari Dharma ketika membabarkan satu kalimat atau satu syair selama selang waktu tertentu, semuanya sesuai dengan makna sejatinya tidak lepas dari Dharma dan dari realitas sejati ini. Stasiun Sejem, saya juga merasa bahwa intisari yang ke-6 ini
tentang menegakkan Sutra Teratai. Di dalam Sutra Teratai ada banyak sekali penjelasan mengenai Dharma Buddha yang selalu disampaikan Master kepada kita. Kita sangat kangen kepada Master yang memikirkan kita untuk menjadi bodhisatwa dunia. Di dalam memperoleh akar pikiran murni, mendengarkan Dharma Sutra satu kalimat ke kalimat lain dan memahami makna Dharma, maka kebijaksanaan dan ketulusan batin kita akan tercapai. Setelah batin dan pikiran murni, maka jiwa kebijaksanaan terbangkitkan dan noda batin perlahan menghilang. Sesungguhnya, apakah sulit atau mudah menjaga pikiran murni? Jawabannya tergantung dari diri kita sendiri. Karena kita bertemu dengan kondisi yang berbeda-beda. Disinilah apakah Dharma yang sudah kita ketahui dan kita serap dapat kita praktekkan. Agar dapat menjaga agar pikiran tetap murni setiap hari sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika batin penuh Dharma, maka kita dapat menghadapi tiap kondisi batin pada diri kita sendiri. Nah, di sini juga perumpamaannya seperti gelas ya sesungguhnya. Gelas kita yang sangat kosong dengan Dharma. Tapi setelah kita mengenal Ceci, kita mengenal guru Dharma kita yang sangat luar biasa yaitu Sangran, kita merasa air Dharma yang terisi dalam gelas saya sendiri pun setetes demi setetes akan terkumpul. Mungkin sesungguhnya tetesan-tetesan itu terjadi pada diri saya sendiri. Saya merasa saya itu mulai sedikit agak sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang kondisi yang ada di sekitar saya. Beda dengan saya dulu yang belum mengenal Master, saya itu sangat mudah sekali marah, mudah sekali terpancing emosinya. Tapi setelah saya mendengar Dharma, terjun ke Cici, dan belum mengenal Simpasiang waktu itu masih sedikit arogan, tetapi setelah mendengar Dharma gabung di Simpasiang, terlebih dahulu kita harus belajar ya Sejak Puspa, belajar materi intisari ini, dan begitu saya dapat membaca terlebih dahulu dan saya juga dapat menyerap Dharma Master terlebih dahulu daripada sesi-sesi semua. Jadi saya sangat kangen kepada Master yang sudah membimbing saya, kepada Sejak Puspa yang selalu menjadi teman baik saya. Kangen sesi-sesi, silakan host. Kangen, Sejak happy ya. Memang kita sama-sama dalam belajar ya. Memang kita semuanya masih ada debu ini loh, Susung Sejemen. Tapi kita dengan tekad dan kita semangat ya. Jangan karena ada debu kita sendiri juga merasa tidak ada debu kita mundur sendiri. Seperti yang sudah mungkin dari Susung Sejemen kemarin ada dengar juga ya. Jadi kalau kita di dalam pelatihan diri terjadi sedikit gesekan, kita merasa sangat kangen. Itu adalah pelatihan diri kita. Bagaimana kita harus melatih agar batin kita lebih bersih lagi dan lebih kuat lagi. Ini ada yang sudah ini ya, sudah Vivi Liang resen. dulu, Cik. Betul. Tadi siapa dulu? Vivi Liang terlebih dahulu. Silakan. Oke. Silakan Chào Sesi Sang Hồng. Vivi Liang, chào Sang Hồng. Silakan Sesi Vivi Liang, cảm ơn. 感恩三种开始，感恩师兄师姐，感恩Puspa dan Heavy师姐，sorry. Sekarang naskah sutra. Sekalipun belum memperoleh kebijaksanaan tanpa celah, namun akar pikirannya telah murni seperti ini. Apapun yang direnungkan, diperhitungkan, atau diucapkan oleh orang ini, semuanya adalah ajaran Buddha. Semuanya juga diajarkan dalam sutra dari para Buddha terdahulu. Keinginan dalam batinnya juga seperti kata-kata benar dan nyata yang diajarkan dalam sutra dari para Buddha yang terdahulu. Jadi di sini dikatakan bahwa kita dalam menegakkan makna dalam sutra Trata ini akan memperoleh akar pikiran yang murni. Karena memiliki akar pikiran yang murni inilah sehingga kita bisa dengan hanya mendengarkan sedikit kata dan kalimat saja, kita dapat memahami sepenuhnya akan makna yang tak terhingga ini. Dan mampu memahami makna dari Dharma itu, sehingga
kita ketika membabarkan satu kalimat atau satu syair selama selang waktu tertentunya, ini semuanya akan sesuai dengan makna sejatinya, tidak lepas dari dharma, dari realitas sejati atau dharma sejati. Mereka menjelaskan juga kepada orang lain sehingga orang lain pun bisa memahaminya dengan semangat dan prinsip mengatasi berbagai macam kesulitan sehingga akan mencapai yang terbaik dari kemampuan mereka. Maksudnya potensi mereka dapat digunakan dan bermanfaat bagi orang lain. Dan juga dengan kita melenyapkan kerisauan, kita mempraktekkan dharma ini dan membawa sangat banyak manfaat kepada orang lain. Dan juga dikatakan walaupun masih memiliki emosi dari para makhluk, dalam kita mengembangkan tugas menjalankan misi ini dan juga mengajarkan dharma itu di saat sulit, kita juga bersedia melakukannya. Inilah yang disebut juga dengan teladan bodhisattva. Dengan mempraktekkan dharma, walaupun belum mencapai tingkatan yang tanpa celah, tetapi kebijaksanaan sudah sangat murni. Dan tempat pelatihan dalam penderitaan para makhluk. Dan akar pikiran ini walaupun juga belum mencapai kondisi yang tanpa celah, tetapi karena batinnya sangat murni, apa yang direnungkan, diucapkan sesuai dengan Buddha Dharma dan dapat menyelamatkan mereka yang menderita. Jadi kita sebagai bodhisattva dunia ini haruslah, ya dari kemarin yang saya dengar ya, kita haruslah tetap bisa mempertahankan sebersih niat awal ini, tekad awal ini. Sehingga cinta kasih pun bisa berkembang dan kewelas asihan pun juga bisa tumbuh. Dengan kita langsung terjun ke tengah orang banyak, sehingga kita bisa juga menjadi memiliki perasaan bahwa kita semua para makhluk ini adalah setara. Dan juga kemarin dikatakan oleh Henry Chow ya dari ajaran Master bahwa kita karena memiliki jalinan jodoh dengan Suci, dengan Master, sehingga hari inilah kita bisa bersama-sama di dalam dunia suci ini, kita bisa menjalankan misi-misi dari 8 misi ya. Sehingga juga kita bisa menapaki jalan bodhisattva ini. Dan sekarang ini kita sangat memiliki jalinan jodoh juga mendengarkan dharma. Dan juga mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan meresapkannya ke dalam batin kita, dan sehingga juga kita bisa membina diri sehingga memiliki akar pikiran yang murni dari apa yang kita dapatkan, dharma yang disampaikan, kita bisa juga menyampaikannya kembali sehingga membuat orang lain juga sama-sama akan memahaminya. Kang En Sesiong Secie. Suci Pipi Liang. Kita lanjut dengan Charlie Susyong ya, Kang En. Ya, silakan Sesiong. Oke, pagi Pasang Seku. hao. Ya, Kanan ya. Suara saya jelas ya, Seku. Jelas. Iya, soalnya nih lagi di tol. Hati-hati ya. Ya, memang kebetulan lagi macet nih. Saya izin sharing ya, Seku. Kanan ke Master, Kanan ke tim Simpasiang. Jadi saya mau merelated yang sharing 4-in-1 kemarin sama dengan ceramah Master Simpasiang hari inilah. Jadi yang saya dapat ada 3 poin penting ya kalau boleh saya summary-in terkait dengan ajaran yang kemarin 4-in-1 yang saya dapat. Pertama itu saya melihat Seci ini master pinter ya. Kita dibawa flashback ya, kayak video-video
tentang kilas balik Aceh ya. Jadi Master itu ingin relawan itu bersumbangsi, dengan kita bersumbangsi maka kita mendapat sukacita. Nah, dari tayangan-tayangan tampilan itu otomatis kita yang relawan-relawan baru menjadi termotivasi, terinspirasi. Oh, dulu ada kejadian ini, relawan-relawan yang senior udah mencatatkan sejarahnya loh di sana. Jadi kita jadi termotivasi, wah dengan bersumbangsi berarti kita bersukacita. Dan bagi yang nonton, yang relawan-relawan senior yang pernah ada di situ, dia merasa haru, merasa bangga, merasa sedih, jadi merasa penuh dengan sukacita. Oh, dengan kita berbuat lebih, berbuat baik untuk orang, apalagi yang dengan semangat yang bersumbangsi yang tanpa pamrih, jadi udah nggak mikir lagi tuh mau angkat mayat apa, benar-benar ketulusan sehingga dia menjadi sukacita. Itu yang pertama, flashback ya. Jadi kita dibawa kilas balik. Jadi kita mau diajak nih para relawan, ingat loh tugas kita apa sih jadi relawan, kita mau kemana loh arah tujuan kita. Intinya kan sumbangsi tanpa pamrih baru kita mendapatkan sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua ya, jadi di dalam hidup ini adanya suka dan duka ya, dari sharing dari Surya ya. Jadi setiap manusia tuh nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah. Tinggal bagaimana dari manusia itu menyikapi masalah. Ketika kita berada di Seci, saya salut ya. Bukan hanya kita bantu orang keluar, tapi kita anggota Seci, ketika kita ada masalah, pasti dengan relawan-relawan lain itu juga bantu. Ya, apa yang Surya Sesiung rasakan itu istilahnya dapat second life ya, kehidupan yang kedua itu luar biasa ya. Dimana relawan-relawan lain tuh juga bantu support, bantu apa. Kita tuh di bukan hanya cuman ngomong doang gitu. Kita satu keluarga, istilahnya kan ada lagu dari Master, kita satu keluarga. Tapi betul, saya pernah alami ya, kayak dulu saya sakit, relawan-relawan datang ke rumah. Jadi bukan hanya kita berbuat baik, tapi juga kita dirangkul. Gimana itu rasa kehangatan keluarga di Seci itu benar-benar ya. Ada ya, termasuk pengalaman saya dulu waktu saya pernah jalan-jalan ke Singapura, ada masalah, ada juga relawan Singapura pagi-pagi jauh-jauh datang naik kereta, kasih kita makan, kayak di Kwan Hwai gitu. Itu memang luar biasa ya, Seci itu. Yang terakhir yang saya dapat adalah selain jalinan jodoh, sebenarnya kita balik lagi ke relawannya. Dari semua training yang kita disajikan ya, pengetahuan, ilmu tentang Dharma, balik lagi ada dua hal. Kita mau jadi orang yang bermanfaat dan berguna nggak? Jadi kita balik lagi tanya diri kita sebagai relawan. Apakah kita, kan Master sudah ajarkan nih, Dharma seperti ini, metodenya banyak, baik dari Sinfasyang, baik dari quote-quote Master, istilahnya kata perenungan, baik dari nanti Soyi, ya. Balik lagi ke diri kita nih. Kita nangkepnya yang mana nih? Kita nerimanya yang mana nih? Nah, seperti bunga teratai kan, kitab istilahnya kan yang digalakkan bunga teratai, artinya kan mendapat pencerahan bodhicitta. Nah, pencerahannya itu setiap orang beda-beda, setiap individu relawan tuh beda-beda. Kalau saya samerikan, hanya dua hal. Kita mau jadi manusia yang bermanfaat dan berguna nggak? Kalau kita mau jadi manusia yang bermanfaat dan berguna, barulah di situ timbul pencerahan yang ada di diri kita. Barulah itu yang dinamakan kesadaran, bodhicitta. Atau ya makanya ada praktek-praktek dengan bersumbangsi, sukacita dengan kegiatan apapun yang kita jalankan. Sebenarnya kan mau ditumbuhkan bodhicitta ya, pencerahan kesadaran yang ada di diri kita gitu. Itu aja kan Ansku.
Susyong Charlie, mungkin dari Susyong Sujemen ya juga mendapatkan ya. Sebenarnya dari kita punya kondisi semuanya ya, memang kita bilang batin ini penuh dengan hal-hal yang baik dan tidak baik juga. Tapi memang di dalam gudang kesadaran kita ini justru kita diingatkan oleh guru kita bagaimana kita untuk membersihkan yang tidak baik seperti secangkir air ya, yang memang airnya udah ada keruh, bagaimana untuk membersihkan kembali? Pasti otomatis kita harus memastikan untuk memasukkan air-air yang bersih kembali sehingga sampai satu titik dia akan benar-benar bersih ya. Tapi inilah sama juga batin kita. Jadi diingat kembali bagaimana kita berbuat kebajikan selalu di dalam sila. Kemarin juga kita diingat kembali ya. Cik Ting Hui lah, kita diingat kembali juga. Jadi inilah yang Puspa merasakan Satparamit juga itu dalam kita melatih diri kita ya. Jadi benar-benar kita harus pahami Dharma itu dan kita renungkan. Semuanya adalah jalan ya menuju kebodian. Tapi yang mau kita pakai yang mana gitu loh Susyong Sujemen. Jadi inilah Puspa merasakan sangat bersyukur karena kita masih ada kesempatan untuk mendengarkan Dharma, juga kita dapat mempraktekkannya. Karena kalau kondisi tubuh kita yang tidak sehat, kita ingin melakukan apapun agak sulit. Itu karena kenapa? Kalau memang kita dalam batin yang lebih jernih, itu mungkin kita masih bisa menerima segalanya. Tapi kalau batin kita dalam kondisi yang penuh dengan kekeruhan, pasti kita batin dan tubuh ini akan lebih lagi melemah ya. Jadi inilah yang Puspa merasakan sangat bersyukur ya. Kita harus bergunakan baik-baik. Mungkin dari Susyong Sujemen ada yang mau sharing juga mendengar kisah-kisah kemarin juga yang seperti tadi Susyong Charlie bilang ya. Untuk yang Aceh itu Puspa juga sangat terharu. Udah 2 kali Ya, Puspa dengar, Puspa juga terharu. Karena memang kondisi-kondisi yang begitu, dalam kondisi yang sangat mengerikan, tapi kita relawan masih masuk ke dalam kondisi itu ya, seperti kita ya, bilang. betul. Masuk ke dalam lumpur untuk menyelam nih, bagaimana untuk agar bisa mengangkat semua bunga teratai ingat timbul ke atas ya. Nah ini memang tidak mudah, kita lihat sudah 20 tahun ya, ternyata sekarang semuanya sudah bermunculan. Sangat kangen loh kita kepada kita punya Susyong Sujen sama Supandi Susyong ya, itu Ya, memang tidak mudah. Jadi Susyong Sujemen yang sudah ikut terjun ke dalam itu, kita merasakan sangat kangen dan bersyukur karena kita bisa menjalin jodoh baik dengan semuanya ya. Mungkin dari Susyong Sujemen yang lain mau sharing silakan ya, silakan Hevi mau tambah lagi, silakan ya, juga. ya benar ya. Kan? Oke. Evi juga kemarin 2 hari ikut training tuh sangat berkesan di CCC. Ternyata 20 tahun yang lalu tuh begitu beratnya CCC yang terjun ke Aceh itu luar biasa ya. Saya sendiri juga mungkin belum itu ya, belum bisa seperti itu. Tapi saya juga kangen kepada Sesyung sama Supandi Sesyung. Ini ada Sece Gunawati sama Sece Bibi. Kita beri tempat dahulu kepada Sece Gunawati. Silakan Sece Gunawati. Selamat Setelah itu pagi, baru Sece Bibi. Devi dan Puspa Sece, Kangen Sangron Sanggal, Kaisen. kangen. Selamat pagi, Sesiung Sjemen ya. Memang ya, saya mengucapkan selamat ya kepada luar biasa ya, begitu banyak APL dilantik ya tahun ini ya. Semua ya mitra bajik ya, apalagi para senior kita nih yang sudah lama ya memasuki ikut barisan Seci ya, semua nah, dari raut wajahnya ya tercermin wajah penuh cinta kasih ya, penuh belas kasih ya. Tidak ada rasa penyesalan, terasa wah ini beban, nggak ada. Semuanya sangat sukacita ya. Jadi ya yang seperti kita ketahui, kita belajar Dharma ya, kita belajar sutra ya, kita belajar naskah sutra ya, itu semuanya adalah Dharma ya, Dharma yang benar dan nyata ya, bukan Dharma yang semu, bukan Dharma yang keruh ya. Yang kita pelajari Dharma sutra dan naskah sutra itu adalah Dharma yang benar dan nyata yang harus kita renungkan dan kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah itu kita menyadari ya, seperti kita ketahui, kita menyadari kehidupan ini adalah penderitaan.
karena kita menapaki di jalan bodhisatwa ini, ya kita dikatakan sebagai bodhisatwa dunia. Bagaimana kita cara menapakinya, ya, yang terus menerus, ya, tanpa henti, ya. Walaupun kita berhenti jangan lama-lama, ya, terus saja, jangan timbul tenggelam, ya. Itulah ikrar bodhisatwa dunia, ya. Jadi yang selalu sebersih niat, kemudian tekad awal kita yaitu ya tak tergoyahkan, begitu dilantik ya menjadi komite terus berhenti, ya jangan seperti itu, karena niat awal kita ya seperti kemarin APL yang dilantik, ya saya melihat dengan kesungguhan hati mereka, ya kita memberikan semangat ya kita memberikan dukungan, ya kita memberikan suatu pujian, ya karena memang betul-betul mereka sangat mendisiplinkan diri. Apa yang Master ajarkan sebagai sandaran batin mereka ya termasuk saya, itu betul-betul mereka dengan kesungguhan hati, dengan tekad, ya. Jadi kita selalu memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan dukungan, memberikan bimbingan, ya. Ya itu ya. Jadi setelah kita menyadari adanya penderitaan, ya akhirnya kita kehidupan saat ini kita menghargai berkah dan kita selalu menciptakan berkah. Nah, kita seperti yang kita ketahui juga, kita harus mencerahkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita harus menyadarkan diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Setelah kita mencerahkan diri sendiri, ya, kemudian kita bisa mencerahkan makhluk lain, ya. Bagaimana cara mencerahkan diri kita ini, ya. Nah, kita harus memiliki ketulusan. Kenapa dikatakan bersumbangsi tanpa pamrih? Ya, seperti kemarin ya sharing-sharing pengusaha ya yang begitu luar biasa, ya. Apapun mereka bisa lepaskan, ya. Dia tidak ada keterikatan lagi terhadap duniawi. Harta begitu banyak mereka, ya, seperti Mulyadi Sesyung, ya. Bisa memberikan rungtung ya saya menjadi komite kehormatan, ya itu suatu hal yang sangat luar biasa, ya. Orang kadang-kadang kan gini, aduh duit 500 juta ya 1000 NT ya, kalau saya bungain saya bisa makan loh dari bunga itu. Nah itulah kan kadang-kadang, mohon maaf ya, pemikiran manusia awam kan seperti itu, ya. Kadang-kadang, oh saya masih duniawi, saya mah belum bisa, walaupun uang saya T atau M, ya. Nah itulah ya, karena apa? Masih adanya kemelekatan dan nafsu keinginan, makanya mereka belum bisa melepas, ya. Nah, dari sharing pengusaha itu, kenapa mereka bisa bersumbangsi tanpa pamrih? Karena mereka memiliki hati yang tulus, ya. Makanya enggak ketulusan itu yang tidak bisa kita nilai, ya. Kemudian dengan ketulusan hati, ya, mereka pasti akan memahami kebenaran, ya. Nah, setelah mereka memahami kebenaran, mereka yakin, ya, oh saya ini betul loh sudah berada di tujuan yang hakikat kebudayaan yang atau jalan kebudayaan yang sedang saya tapaki ini, ya. Saya ingin mencerahkan batin saya, ya, di jalan apa? Ya ini di jalan bodhisatwa, ya. Nah, akhirnya setelah memiliki keyakinan, ya, mereka memiliki kesungguhan hati, ya. Nah, kemudian karena merasa dirinya dari ketulusan, kebenaran, keyakinan dan kesungguhan, ya, mereka akhirnya mencerahkan diri sendiri. Maka dia akhirnya memberikan cinta kasih, welas asih, ya, sukacita dan keseimbangan batin, ya. Nah itulah akhirnya bisa mencerahkan semua makhluk, ya. Nah dari situ makanya pada dasarnya, ya, batin kita memiliki hakikat kebudayaan, ya. Tapi kita tidak mau membangkitkannya. Kalau kita hakikat kebudayaan kita yang selalu ada, yang pada awalnya ini ada, kita sudah miliki. Kalau kita tidak mau membangkitkannya, itu akan sangat sulit, ya. Makanya
dari sebersit niat, kemudian kita memiliki tekad ya, tekad yang kuat ya, teguh tak tergoyahkan, akhirnya kita bisa mencerahkan diri kita sendiri dan bisa mencerahkan semua makhluk ya. Itu saja ya, Puspa Sece dan Evi Sece yang bisa saya sharingkan. Kangen ya, Sesiung Secemen. Gunawati Secie. Ini siapa lagi ya? Sesiung Chandra ya? Atau siapa? Bukan, Bibi Chandra. Oh, silakan Vivi Chandra. Silakan Sece. Kangen. Silakan Sece Bibi. Kangen Sece Puspa, Kangen Sece Heavy. Ini saya ingin sedikit sharing mengenai akar pikiran. Jadi kalau kita menapaki jalan Bodhisattva di Seci, tentu kita harus menelaah kembali akar pikiran kita. Jika kita ingin memurnikan batin kita, maka ada kondisi-kondisi pikiran yang harus kita kembangkan. Misalnya, pikiran yang terbebas dari keserakahan, pikiran yang terbebas dari kebencian, dan pikiran yang terbebas dari kebodohan batin. Salah satu cara untuk melenyapkan pikiran yang terbebas dari keserakahan adalah dengan kedermawanan, dengan berdana. Di Seci tentu saja kita mempraktikkan ini, jalan bagaimana untuk membebaskan pikiran kita dari keserakahan. Dengan kita berdana tenaga, dengan kita berdana waktu, berdana materi, dan sebagainya, ini memupuk kedermawanan kita atau ke dana kita. Kemudian, Seci juga menjadi salah satu wadah bagaimana kita bisa yang namanya akar kebencian itu dimurnikan menjadi akar cinta kasih. Karena lawan dari kebencian adalah cinta kasih. Bagaimana kita melihat ke eksternal itu kepada mungkin orang-orang yang membutuhkan kanenhu dan sebagainya. Bagaimana kita mengembangkan hati dan pikiran kita untuk memiliki rasa welas asih. Dan bagaimana ketika kita berhadapan dengan sesama relawan dan ketika kita bergesekan dalam suatu kegiatan, kita bisa memurnikan pikiran dan batin kita untuk mengasihi juga hal-hal yang tidak menyenangkan yang ada dalam hidup kita. Lalu yang ketiga adalah memurnikan pikiran kita dari kebodohan batin. Salah satu cara praktik yang saya dapatkan di Seci untuk memurnikan kebodohan batin kita adalah dengan mengikuti Shinpasyang di pagi hari seperti ini contohnya. Atau kelas belajar bersama dan lain-lain, ada banyak cara yang dilakukan supaya akar kebodohan batin kita itu menjadi berkurang. Selain kita melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin dalam diri kita melalui dana, cinta kasih, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari belajar, maka kita juga harus memahami bahwa ada yang namanya penderitaan. Penderitaan itu kenapa kita perlu tahu? Apakah karena kita harus selalu kayak negatif gitu? Oh, ini pasti penderitaan itu. Bukan seperti itu. Jadi kenapa kita harus mengenal yang namanya penderitaan? Dengan mengenal penderitaan, baru kita bisa mengenal kebahagiaan. Dan dengan kita mengenal penderitaan, kita bisa menerima bahwa yang namanya hidup manusia adalah penderitaan itu adalah hal yang wajar. Jadi bukan sesuatu yang harus kita takuti atau kita musuhi, karena itu adalah hal yang dekat dengan hidup kita. Misalnya, rasa sakit, duka cita, keputusasaan, berpisah dengan yang dicintai, atau berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai adalah bagian dari penderitaan. Tetapi ketika kita memahami bahwa penderitaan ini bukanlah sesuatu yang harus kita musuhi, maka kita akan menjadi dekat dengan penderitaan, kita bisa memeluk penderitaan itu sehingga timbul kebijaksanaan dalam diri kita.
Lalu yang kedua, dengan kita memahami sebab dari penderitaan, artinya kita tahu bahwa sebab penderitaan itu muncul karena keserakahan, kebencian, dan Dalam batin. kebodohan batin tadi. Sehingga memunculkan namanya nafsu keinginan dan ketidaktahuan. Dengan kita mengetahui sebabnya, maka kita akan dapat mencari jalan untuk melenyapkannya. Demikian yang saya sharing pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, Kanan. Kanan, Ya, Bibi Cece. Chandra ya. Bibi Sebenarnya dari Palembang, Cece. oh, Haupang. Jadi Palembang sekarang sudah banyak benih-benihnya ya, bermunculan ya, luar biasa. Mungkin dari Susyong Secimen yang lain, ada yang mau sharing lagi? Silakan. Ya, itu Cece. Sharing adalah dharma, kata Nah, Mas. kalau belum ada, mungkin kuis dulu kali ya, Cie. Ya, hal Nah, baiklah. silakan, kuis dulu, Cie. Happy, Kanan. Kanan, Cece Puspa. Ya, kanan host. Marilah sesiung Cece kita mengulas kembali apa yang kita serap dari Dharma Master pagi ini dengan mengikuti kuis Sinpas yang pagi ini. Senin 24 Februari 2025, Sutra Teratai bab 19 episode 1718. Cara menjawab kuis seperti biasa, sesiung C jawaban diketik chat room everyone dengan format jawaban, nomor soal dan jawaban. Contoh, jawaban 1D 2A. Kanan, silakan host. Soal pertama, di manakah warna putih melambangkan kebahagiaan, kemurnian, dan kegembiraan? A. Singapura, B. Filipina, C. Taiwan, D. Myanmar, E. Indonesia. Silakan dijawab sesiung C. Saya tidak akan hitung mundur. Silakan host di close. Ya, jawaban yang benar adalah B ya, di Filipina. Silakan yang nomor 2 host. Siapakah yang mengajarkan Namaskara kepada seekor sapi? A. Jonah, B. Alejandro, C. Juan, D. Antonio, E. Virgilio. Seekor sapi tadi ya, sesuai cemen. Silakan, host. Ya, jawaban yang benar adalah Virgilio. Next, soal nomor 3. Host. Isilah titik-titik di bawah ini. Dikarenakan ada menegakkan suprateratai, makanya memperoleh akar titik-titik yang murni. A. Hidung, B. Tubuh, C. Pikiran, D. Lidah, E. Mata. Gampang sekali ini sesiun C. Ya, jawaban yang benar adalah C. Pikiran. Benar ya, pikiran yang murni. Silakan host nomor 4. Apa yang disebut dengan segala kerisauan telah dimurnikan? A. Tanpa keyakinan, B. Tanpa kebijakan, C. Tanpa noda, D. Tanpa celah, E. Tanpa kemanusiaan. Kerisauan sesiung C. Silakan jawab. Ya, jawabannya D. Tanpa celah. Nomor 5 host. Lengkapilah kalimat berikut ini. Merujuk pada apapun yang direnungkan, diperhitungkan, atau dijelaskan oleh orang yang titik-titik sutra ini. A. Menegakkan, B. Mendengarkan, C. Mewariskan, D. Melafalkan, E. Menyalin. Silakan sesuai menjawab. Jawabannya sangat beragam. Nah, sudah di close, jawaban yang benar adalah A. Menegakkan. Soal terakhir, host. Soal nomor 6, apa arti lain dari ketulusan? A. Berpandangan, B. Bertekad, C. Berkeyakinan, D. Bersukacita, E. Bersungguh hati.
Silakan Sesiung Sece. Silakan di close. Jawaban yang benar adalah E, bersungguh hati. Kangen kepada Sesiung Secemen yang sudah mengikuti kuis hari ini. Sambil menunggu pemenang kuis, apakah Sesiung Secemen dapat membagikan materi Dharma hari ini atau tentang sesuatu yang pernah terjadi pada diri Sesiung Secemen? Silakan Sesiung Sece. Bagaimana Sesiong Sesimen? Ada yang dapat untuk yang hari ini? Nah, Sudah. ada dari Rimba Sesiong, silakan. Chào sang hao Sesiong Rimba, cảm ơn. 早上好，大家感恩上人开示，感恩师兄师姐们呀，感恩 Puspa 师姐dan Evi 师姐。yang Sifat siang hari ini ya topiknya Master ada cerita tentang corn pahit ya kalau dictionary ya menderita. Orang Afrika ya ada cerita-cerita yang Sesiung Sece yang di Afrika ya sama orang lokal ya relawan lokal terjun walaupun mereka yang orang lokal sana udah menderita karena miskin tapi dia terjun melihat lebih banyak yang menderita. Jadi setelah itu mereka tidak rasa lagi dia sendiri menderita. Itu yang salah satu poinnya. Jadi kenapa kita harus maksudnya dihimbau ya kita selalulah kalau kesempatan ikut lihat di mana tempat yang susah, orang yang menderita. Itulah yang salah satu obatnya untuk meringankan pikiran kita. Oh, jangan terlalu merasakan oh saya menderita, padahal kita tidak menderita ya. Menderita kita itu di pikiran aja gitu. Jadi pentingnya lah kita terjun ya. Kita ceritalah tentang belakang ini ada kebakaran contohnya yang besar-besaran yang di Jakarta ya. Itu juga saya walaupun nggak terjun tapi bisa bayangkan itu yang banyak orang yang miskin ya tinggal di daerah kumuh ya. Di sana kebakaran rumahnya ya mungkin mereka adalah pendatang yang seperti pengarap atau apanya tapi mereka juga manusia mereka juga cari makan ya kan ya gimana ya itu menderitanya walaupun kita tidak langsung lihat kita bisa bayangkan kalau kita sebagai mereka macam mana ya kan itulah menderita jadi bukan orang miskin yang menderita ya orang kita yang berpunya ya juga menderita ya. Menderita apa? Selalu tentu merasa tidak puas mau ini masih kurang mau itu ya kan. Sudah punya nama ini masih kurang mau nama yang lebih tinggi ya macam-macam lah itu ya. Jadi pikiran itu yang membuat kita menderita. Jadi kenapa kita perlu mendengar dharma ya dari Mas Sangdan ya. Ya itulah supaya kita bisa dapat istilah kalau makan vitamin kan untuk bisa menyehatkan tubuh ya. Jadi kalau mendengar dharma itu bisa membuat pikiran kita lebih paham ya, acuan colangnya. Jadi itulah menderita itu bisa dari pikiran itu bisa dari dharma, mendengar dharma. Dan demikian sharing saya ya Kak Sesiung Sece. Kaan Sesiung Rimba. Betul ya Sesiung Sece. Pikiran tuh membuat penderitaan. Kalau pikirannya baik, positif, tentu akan membawa kebahagiaan. Sesiung Sece yang sudah sering mendengar Dharma itu pasti sudah terbiasa dengan pikiran yang murni, pikiran yang baik. Nah, di sini sudah ada pemenang kuis. Saya akan bacakan. Selamat kepada 1 Andrea Chandra Sesiung dari Pusat, 2 Marintan Sece dari Medan, 3 Elia Sunalin Sece dari Palembang, 4 Elisa Intan Sece dari Medan, 5 Gunawati Sece dari Barat 2, 6 Aini Lijaya Sece dari Medan. Saya juga mengucapkan selamat kepada Sece Elia Sunarlin, sudah dilantik menjadi
APL, calon komite, semoga Ciayo selalu. Di sini tadi ada Peluit Indah. Silakan Sejet. Setelah itu baru Batam Linda Sejet. Silakan Sejet. 也感恩师姐，也 Aha. 感恩师兄师姐，感恩上人。Jadi ya kata Sece Puspawati bahwa ya waktu kemarin kan ada acara camp ya, beliau begitu terkesan juga mengenai seorang relawan yang dari Malaysia ya, yang awalnya hidup bergelimang harta ya, sampai buka biliar, tempat diskotek, kemudian akhirnya setelah mendengarkan Dhamma Master ya dijual hartanya, hidup sederhana, tetapi ya akhirnya beliau merasakan setiap menemukan kebajikan seperti menemukan kebahagiaan, sangat luar biasa itu Sisyong. Jadi kita juga terinspirasi ya, bagaimana seseorang yang hidup begitu mewah, tetapi kata beliau setiap kali di atas kemewahan itu di belakangnya ada sesuatu harga yang harus kita bayar. Apa itu? Yaitu ya fana, ya, kerisauan. Jadi sudah pasti ya semakin banyak harta nanti kita sibuk itu sibuk ini, nggak ada habis-habisnya. Tetapi jika harta secukupnya, makan secukupnya, maka tidak begitu banyak kerisauan yang ditimbulkan. Jadi saya juga teringat ya oleh Dhamma Sambuddha ya bahwa janganlah mengejar sesuatu yang rendah, janganlah hidup dalam kelengahan, janganlah menganut pandangan-pandangan salah, dan janganlah menjadi pendukung keduniawian. Jadi itu, jika kita selalu pengennya mengejar kenikmatan duniawi, itu adalah mengejar sesuatu nafsu keinginan yang rendah. Tetapi jika kita melakukan pelatihan diri, nah itulah yang sesuatu yang tinggi, yang sulit. Harusnya kita selalu ya mengejar yang tinggi, yang sulit itu, tetapi luhur gitu. Nah, jadi penting. Karena sejak Cendana Sesyong ya, mungkin kan Ya, Sesyong Cendana. Sejemen ya, kita dengar yang tadi Cendana yang sharing ya, sebenarnya ada diingatkan kembali, datang kita kosong, pergi kita kosong, tapi yang kita bawa adalah batin yang tenang sehingga bisa menghasilkan sukacita dan kita akan terlahir di alam yang lebih baik. Ini memang sudah Puspa sering dengar juga ya, bukan hanya dari master ya, tapi banyak sekali yang selalu mengingatkan kita. Kita datang kosong, kita pergi kosong, tapi harus kita ingat batin kita yang selalu mengikutin kita kemanapun. Jadi waktu kita mau meninggal, kalau dalam kondisi batin yang tenang dan selalu sukacita, itulah kita akan terlahir di alam yang berbahagia. Ini loh, kadang-kadang mungkin dari Sesyong Sejemen juga bisa merasakan kalau orang dalam kondisi sakit ya, biasanya kenapa kita suka mengingatkan kembali kepada dia hal-hal yang bahagia yang sudah dia lakukan, hal-hal yang baik yang dia lakukan, sehingga dia akan mencapai batin yang tenang dan sukacita itu. Jadi dia akan terlahir di alam yang berbahagia. Mungkin kita lanjutkan En ya, Cendana Sesyong, kita lanjut dengan Linda Setie, kan En? Ya, silakan Sejet Linda. Pagi, Puspa, waktu Sejet. Pagi呀，pagi healthy 事情，感恩上人开始。pagi semua sesuatu sejak, 感恩semua sesuatu sejak yang telah sharing ya. Hari ini tentang bagaikan cermin yang memantulkan bayangan batin bebas dari nada batin dan kemelekatan. Jadi memang apakah ini ada pertanyaan ya, apakah kita poin berapa ya? Apakah kita telah menjalin jodoh dengan orang yang mengalami penderitaan? Jadi seperti kita survei, apakah ini pertanyaannya? Apakah sudah berinteraksi dengan para makhluk yang menderita? Jadi seperti kita terjun ke itu ya, mengikuti misi amal. Kita bisa melihat mereka yang mengalami penderitaan apa yang mereka alami. Ya,
seperti kebutuhan kehidupan, ya, atau mereka lagi mengalami penderitaan ya, penyakitnya. Yang saya melihat, yang saya terjun kepada mereka yang mengalami penderitaan dalam penyakitnya itu sebenarnya melalui ya mereka masih belum begitu mengerti tentang pola hidup mereka ya, masih belum contohnya mereka itu mengalami penderitaan asma. Asma ini adalah bawaan sejak lahir. Jadi saya merasa memang sungguh menakjubkan ya bisa melihat begitu baby lahir itu mereka sudah ada ya bawaan dari penyakitnya ya, eh, dari asma ini. Terus mereka itu kesukaannya ya kerjaannya ya eh, sangat melekat ya pada pekerjaan mereka ya. Pas kenal dengan asmanya ya, kerjaan dia itu adalah membuat mebel ya, itu perkakas rumah ya seperti lemari, tempat tidur, kursi, meja. Jadi berhubungan dengan kayu-kayu dengan debu-debu ya. Eh, Jadi mereka itu tidak bisa melepaskan dari pekerjaan mereka. Mereka itu bilang itu adalah kesukaan mereka. Walaupun walaupun tidak bisa sembuh dari asmanya, mereka pun tidak bisa terlepas dari pekerjaan. Begitu ya, pekerjaan kerajinan dia. Jadi bisa melihat ini memang kita harus gimana cara dengan menggunakan Dharma Buddha ya untuk gimana kita menciptakan suatu maha kasih sayang ya sebenarnya harus kasih sayang pada diri mereka ya karena tubuh mereka itu adalah diberi ya oleh orang tua mereka. Mereka harus menjaga dengan tubuh jasmani mereka untuk bisa ya jangan sampai ada kelukaan ya atau kesakitan yang disebabkan oleh mereka diri sendiri ya dengan tidak membalas budi pada orang tua mereka. Jadi mulai untuk gimana ya nasihat mereka ya. Jadi itulah yang harus harus pelajari dari mereka ya untuk kita gimana untuk eh, menggunakan Buddha Dharma untuk memberi nasihat pada mereka. Jadi tidak terlepas dari kerisauan mereka, kebodohan batin mereka itu, ya gimana kita untuk membangkitkan tekad mereka untuk bisa hidup dengan pola hidup yang bersih, ya pola hidup yang sehat, kalau bisa dengan vegetarian, ya. Jadi semuanya begitulah bodhisattva yang harus menggunakan batin bodhisattva untuk menerapkan dalam eh, eh, kerumunan orang banyak ini. Jadi semuanya harus melalui praktek-praktek yang kita eh, yang kita yang kita praktekkan ya. Gimana cara saya mempraktekkan Buddha Dharma ini pada mereka. Ya, jadi semuanya eh, butuh suatu ajaran Buddha Dharma yang tidak terlepas dari eh, tidak terlepas ya dari menegakkan sutra. Jadi semuanya adalah eh, dharma yang harus dan kita pelajari dan kita praktekkan. Kayaknya semua siswa suci. Sece Linda. Ya, masih ada waktu sedikit. Sece mau menambahkan, Sece Puspa. Ya mungkin dari Sesong Sejiman ada yang mau sharing lagi nih. Ada Pawo Sejin, Pawo Tangsa. Madiono Sesong silahkan kan En. Sausang hao. Sesiong. Ya, selamat pagi, Sece, Puspa, dan saya Hevi ya. Kan En. Dan Sesiong. Kalian semuanya atas waktunya. Nah,
terima kasih atas teman-teman semua yang sudah sharing. Jadi memang saya mungkin karena waktu juga saya akan sedikit saja untuk menyimpulkan yang apa yang menjadi sesuatu yang menurut saya berkesan bagi saya sendiri gitu. Tadi sesi semua ada yang sharing tentang penderitaan ya. Jadi memang kalau kita bicara penderitaan sebagai terjemahan dari duka, itu sebenarnya kalau di teks-teks Buddhis itu eh, biasanya kurang tepat juga ya. Cuman memang banyak versi dari menerjemahkan duka menjadi penderitaan. Karena memang di satu sisi eh, intisari dari duka itu sendiri sebenarnya bukan bukan benar-benar kayak penderitaan dalam arti bahasa Indonesia sehingga banyak penerjemahan yang selalu diikuti dengan kata-kata aslinya duka karena memang duka ini adalah sesuatu yang kata-kata yang susah untuk diterjemahkan dengan hanya satu kata pengganti itu. Tapi pada prinsipnya cukup mewakili juga oleh karena itu banyak juga yang tetap menerjemahkan duka sebagai penderitaan. Fokus saya bukan pada masalah teoritis seperti itu, tetapi pada prinsipnya kita memang harus memahami seperti tadi disampaikan oleh si Vivi kalau nggak salah ya, bahwa memang kita menyadari bahwa hidup ini ya itu adalah sesuatu yang kaitannya dengan suka duka yang silih berganti itu juga adalah terjemahan dari penderitaan atau duka itu sendiri dan juga adalah makna dari duka itu sendiri sebenarnya adalah ketidakpuasan. Mungkin lebih banyak ya ini yang dikatakan tepat adalah definisi duka itu eh, sebagai ketidakpuasan. Karena dari sinilah kemudian muncul hal-hal yang tidak menyenangkan, ketidakbahagiaan dan lain-lain. Terkait dengan ini, saya sih hanya tersirat di pikiran saya bahwa guru kita master itu begitu hebat dalam arti apa? Yang saya maksud di sini adalah bahwa master bisa menerjemahkan hal yang tadinya mungkin eh, kontroversi, kemudian juga masalah penderitaan ataupun tidak puasan ini, dan memberikan rumus-rumusan yang praktis itu. Contoh ya, kalau kita bicara tentang duka gitu, duka itu kan memang disampaikan Buddha sebagai realitas, realitas bahwa kehidupan itu seperti itu, suka atau tidak suka, hakikatnya ya, sampai hakikatnya yang paling paling mendalam ya, diterima atau tidak, lalu sebenarnya memang duka gitu. Tapi dari sini saya bukan terefleksi pada teori ini, tapi bahwa master ternyata sudah lebih maju dalam arti kita sudah diberikan rumusan praktis bahwa bagaimana kita supaya tidak mengalami duka ataupun menderita secara berlebihan ini, yaitu dengan rumusan salah satunya kita harus diingatkan selalu apa? Bersyukur ya kan. Bersyukur, menerima berkah yang ada, dan terus menciptakan berkah. Ini kan bagi saya adalah solusi yang memang kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengalami yang namanya duka ini, menyadarkan kita tentang biar nggak terlalu menderita ini ya kita harus terus bersyukur gitu. Jadi memang kalau kita lihat di dalam hal ini, Master itu sudah luar biasa ya, memberikan rumusan-rumusan praktis yang kita bisa terapkan untuk mengatasi hal-hal yang kita alamin sehari-hari. Memang kalau kita lihat di dalam sejarah mengenai misalnya duka ini ya, ini disampaikan kepada siapa sih? Kepada 5 orang pertapa yang secara spiritual, secara kematangan karma memang sudah pas sehingga ketika dengan hanya satu kata ada yang tercerahkan, misalnya hanya Kondana ya, Kondana dan yang lainnya. Tapi bagi kita udah mendengar berkali-kali pun tentang 4 kebenaran mulia, ya tidak segera tercerahkan juga. Nah, dalam arti di sini saya hanya menekankan bahwa Master sudah luar biasa memberikan rumusan-rumusan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita benar-benar mengalami yang namanya duka, lawannya duka itu sendiri kan artinya ketidakpuasan. Maka kita harus menerapkan yang paling sederhana. Ini adalah dengan terus bersyukur ya. Dengan terus bersyukur apa yang kita miliki, kita terus berusaha istilahnya benar-benar menciptakan berkah, juga menghargai berkah yang udah kita terima. Mungkin berkah kita berbeda dengan yang lain ya. Ada yang diberikan berkah, harta melimpah karena memang upayanya luar biasa keras dan smart ya. Ada juga yang diberikan eh, istilahnya harta apa namanya
sesuatu berupa kesehatan yang membuat kita terus bisa beraktivitas. Semuanya lah kita patut syukuri, apapun kondisinya. Jadi ketika kita mengalami yang namanya duka, duka ini adalah ketidakpuasan atas kondisi-kondisi yang kita terima, kita bisa menerapkan rumus praktis ini, yaitu terus bersyukur dan kemudian juga terus menghargai berkah yang kita ada terima ya, dan terus menciptakan berkah sehingga kita membuat karma-karma baik, sehingga kita benar-benar bisa menciptakan kehidupan lebih baik buat diri kita sendiri dan bersumbangsi kepada teman-teman lain yang lebih membutuhkan. Demikian ya, Kangen saja karena waktu juga Kangen. Kangen Sesiong Mudiono, mungkin dari Sesiong Sejemen ya, udah dengar sharing dari Sesiong Mudiono ya. Sebenarnya kita sangat kangen kepada guru kita ya, yaitu sudah berusaha nih Dharma untuk kita menyeberang dari lautan penderitaan sampai ke pantai bahagia. Tapi tergantung dari kita semuanya masing-masing ya, Sesiong Sejemen. Siapa makan pasti siapa yang kenyang. Nah, Ini yang Puspa selalu diingatkan ya. Jadi harus kita sendiri yang mau merubah dari penderitaan mencapai kebahagiaan. Kalau kita sendiri tidak merubah, akhirnya kita tetap dalam kondisi tersebut. Nah, itulah karena kita tahu ya kehidupan ini seperti yang tadi Mulyono yang ingatkan ya, memang dari awal Sang Buddha setelah mencapai pencerahan yang dia babarkan pertama adalah 4 kesunyataan mulia. Sudah tahu nih kondisi-kondisi manusia kenapa bisa menjadi begini-begini, tapi itulah harus tergantung dari kita masing-masing. Setelah kita mendengarkan Dharma, kita pahami dan harus kita sendiri yang mempraktekkan, yang merubah dari yang tidak baik menjadi baik sehingga kita bisa mencapai pantai bahagia. Mungkin ini sudah jam 9 ya, sesi ini ya, akan kita tutup. Kita akan Puspa baca kosakata dulu ya, Seje Happy. Kangen ya, Sesiong Sejemen semuanya. Ya, kita akan bahas kosakata Sing Fa Siang ya, bab ke-19, jasa kebajikan dari Guru Dharma, yaitu Ju Jing, Xian Xiang, Wu Rance Sing ya, bagaikan cermin yang memantulkan bayangan, batin bebas dari noda dan kemelekatan. Oke, kita akan next, Kangen, yaitu Sui Se, sepanjang tahun selang waktu tertentu, dan Shan Shu, buku baik, buku moral, buku yang mengajurkan kebaikan. Lun Yu Yu Peng Zhe Yuan Fang Lai Bu Yi Le Hu. Dalam Lun Yu, Analek Konfusius disebutkan ketika ada teman jauh datang bertandang, bukankah itu menyenangkan sekali? Next lagi, Cie, ada lagi? Mungkin host? Shi Xiang Yu, kebenaran akan realitas dari segalanya. Dharma, Sambhawa, Mudra, prinsip daripada sifat sejati dari segalanya. Makna mendalam pada realitas sejati dari segala fenomena. Oke, next lagi. Kangen Sesiong Sejemen semuanya ya. Mungkin Kangen kita Sesiong merasakan Sejemen. sangat sukacita ya. Mungkin kita sebagai dari sudah komite, kita sudah APL, kita berusaha untuk mengajak saudara kita yang AP, mereka lebih semangat ya dengan tekad yang kuat di jalan kebodian ini. Karena kita sudah tahu ya kalau di jalan kebodian ini suatu saat kita semuanya akan mencapai pantai bahagia ya. Mungkin kita akan kangen kepada Sesiong Sejemen yang hari ini sudah sharing. Vivi Liang Sejie, Charlie Sesiong, Gunawati Sejie, Vivi Chandra Sejie, Rimba Sesiong, dan Sejie Linde, dan juga Sesiong Cendana, dan juga Sesiong Mulyono, dan juga kangen kepada Sesiong Sejemen yang mendengarkan Dharma, dan kangen kepada host semuanya ya. Kangen Happy Sejie, 我们请起立。 Seje. 请合掌，向佛菩萨喜上人行善问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们semuanya，感恩有你们真好， Seje dan Happy Seje. Kangen Taja. 感恩 Ketemu besok.感恩semuanya ya，感恩semuanya，感恩有你们真好。 Seje.
深看透，生命的意义不难探索，发挥良能在这一生中，跟着上人脚步稳稳地走，稳稳地走，走到贫贫苦苦的黑暗角落，拥抱苍生，散播温柔，温柔。从流泪伤心到喜乐，是自己让世界充满祥和，伸出双手抚慰伤痛，让开怀笑脸绽放天空，跟着上人悲愿稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦忧，净化人心天下和，跟着上人悲愿稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦忧，净化人心天下和，天下和。从流泪伤心到喜乐，是自己让世界充满祥和，伸出双手抚慰伤痛，让开怀笑脸绽放天空，跟着上人悲愿稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦忧，净化人心天下和，跟着上人悲愿稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦